Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria dari Manajemen Keuangan 5C Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan pada nomor 4, yaitu jelaskan analisa disertai dengan dana bagaimana peluang ekonomi badan usaha milik desa atau BUMDes, serta berikanlah contoh BUMDes yang berkembang saat pandemi COVID-19. Jawabannya yaitu badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan salah satu usaha dengan yang dimaksudkan untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Pendirian BUMDes adalah merupakan pewujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dan adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Perekonomian desa memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Saat ini, dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh wilayah perkotaan. Namun, karena mobilitas pekerja musiman asal desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi, masalah perekonomian di perdesaan perlu segera diantisipasi. Di desa terdapat banyak usaha mikro dan kecil yang dapat diberdayakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, usaha mikro dan kecil menghadapi tantangan cukup besar dalam aspek permodalan untuk mendukung pengembangan usaha. Dengan adanya Undang-Undang Desa, peran desa menjadi kuat dan kapasitas pembiayaan pembangunan desa menjadi melonjak signifikan. Dana desa menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mendorong potensi ekonomi lokal di desa melalui pendirian dan penyertaan modal kepada badan usaha milik desa atau BUMDes. Selanjutnya, BUMDes ini dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, terutama untuk mengatasi masalah permodalan dan pemasaran yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup berat terhadap laju dan dinamika perekonomian yang ada, dan pengaruhnya juga dirasakan hingga ke perdesaan. Peran BUMDes dapat digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan serta menguatkan usaha mikro dan kecil. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memprioritaskan pembentukan BUMDes yang bergerak dalam bisnis keuangan atau finansial bisnis yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Pemerintah perlu membentuk steering committee yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan berbagai kebutuhan guna memulihkan ekonomi desa. Pandemi COVID-19 menekan perekonomian pada berbagai aspek tanpa terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh wilayah perkotaan. Namun, karena mobilitas pekerja musiman dari desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi, masalah sosial ekonomi di perdesaan perlu segera diantisipasi dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, khususnya anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes dan dana desa. Diharapkan desa dapat berkontribusi dalam penanganan dan pemulihan ekonomi yang terdampak wabah COVID-19. Desa pada dasarnya memiliki aset yang dapat didaya gunakan untuk mempertahankan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sejak diluncurkannya dana desa, setiap desa diwajibkan untuk mendirikan satu badan usaha yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi sehingga desa memiliki sumber pendapatan sendiri untuk pembiayaan berbagai kegiatan. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes didirikan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Data potensi desa 2019 menunjukkan terdapat 60.911 unit BUMDes yang tersebar di 58,8% desa di seluruh Indonesia. Sisanya sebanyak 41,72% desa belum memiliki BUMDes. Meskipun jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes relatif tinggi, pemerintah dihadapkan pada masalah masih banyaknya BUMDes yang belum beroperasi dengan baik. Di desa juga terdapat cukup banyak usaha mikro dan kecil atau UMK yang termasuk industri pengolahan. Data potensi desa 2018 menunjukkan terdapat 123.689 UMK yang beroperasi. Jika ditambahkan dengan UMK non-produksi dan sektor pertanian, jumlah kemungkinan lebih besar dari angka tersebut. Sebagaimana hasil analisis terhadap sensus ekonomi lanjutan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak 60,14% usaha mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan. Survei terhadap sektor pertanian juga menunjukkan hanya sebesar 16,37% rumah tangga pertanian yang memperoleh akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. BUMDes apabila dijalankan dengan manajemen yang baik juga digunakan sebagai alternatif dalam menyediakan permodalan guna memperkuat dan menjaga keberlanjutan UMK di desa. Hasil sensus ekonomi 2016 lanjutan menunjukkan setidaknya terdapat 66 juta UMK dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 59 juta orang. Secara ekonomi, keberadaan UMK ini diperkirakan berkontribusi sebesar 43% dari total produk domestik bruto atau PDB. Kontribusi nilai tambah UMK memang belum sebesar jumlahnya. Namun, potensi yang dimiliki oleh UMK cukup besar. Perkembangan nilai tambah UMK di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2009 sampai 2013. Pertumbuhan PDB UMK terus meningkat dari 3,87% menjadi 6,02%. Pertumbuhan ini mengungguli PDB usaha menengah dari besar atau UMB yang selama periode 2011 sampai 2013 mengalami penurunan dari 7,53% menjadi 5,55%. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlanjutan UMK perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah penanganan wabah COVID-19. Keberadaan BUMDes dengan unit usahanya sebenarnya dapat menjadi solusi atas masalah ekonomi yang dihadapi oleh sektor pertanian di desa. Dalam jangka pendek, BUMDes dapat berperan dalam menyediakan permodalan yang relatif lebih murah dibanding dengan sumber pembiayaan lain, sekaligus mengurangi praktik pinjaman kepada rentenir dan pengijon. Dalam jangka menengah, BUMDes dapat berperan sebagai distributor hasil-hasil pertanian yang diusahakan di wilayahnya. Bahkan, jika memungkinkan, BUMDes juga dapat bekerja sama dengan penyalur untuk dapat membantu menjadi pemasok komoditas pangan untuk program bantuan sosial pangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Adapun dalam jangka panjang, BUMDes dapat menjadikan potensi usaha pertanian di wilayahnya sebagai alternatif penerimaan desa selain sumber-sumber penerimaan yang ada saat ini. Keberadaan BUMDes dan pengembangan unit usahanya merupakan potensi tersendiri untuk mengantisipasi masalah akses permodalan dan likuiditas dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah, BUMDes dapat menjadi agregator yang memasarkan hasil produksi UMK di wilayahnya. Sebagaimana sektor pertanian, dalam jangka panjang, BUMDes yang menghasilkan keuntungan ekonomi dapat menjadi alternatif sumber penerimaan desa selain sumber-sumber penerimaan yang ada, dengan memanfaatkan potensi produk-produk UMK di wilayahnya. Penyertaan modal desa atau PMD kepada badan usaha milik desa atau BUMDes. Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.
Dalam regulasi tersebut, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Patut dicatat bahwa sifat kegiatan BUMDes desa berorientasi pada keuntungan, sementara sifat pengelolaan usahanya bertumpu pada asas keterbukaan, pelayanan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes harus difungsikan sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli pada desa atau PADES, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu untuk menggerakkan perekonomian desa sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan dalam regulasi tersebut, terdapat 8 tujuan utama pendirian BUMDes yang meliputi: yang pertama, meningkatkan perekonomian desa; yang kedua, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; yang ketiga, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; yang keempat, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga; yang kelima, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; yang keenam, membuka lapangan kerja; yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan yang kedelapan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes tidak terlepas dari penyertaan modal desa atau PMD, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Desa pada 2015. Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Beberapa sumber penyertaan modal desa diantaranya: yang pertama, hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Yang kedua, bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Yang ketiga, kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes. Yang keempat, aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpan masyarakat pada BUMDes di setiap desa. Terkait dengan dukungan akses permodalan, dalam pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan atau finansial bisnis. Bisnis keuangan itu setidaknya untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Selain itu, unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Salah satu upaya afirmasi penanganan di tingkat desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, PDP dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang menderegulasi ketentuan tentang penggunaan dana desa tahun 2020. Dengan adanya ketentuan tersebut, dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19
program padat karya tunai desa atau PKTD, dan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Pemerintah perlu mengambil langkah serupa terkait dengan PMD kepada BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat terbentuknya BUMDes di setiap desa yang saat ini belum merata. Masih terdapat 41,72% desa yang belum memiliki BUMDes. Akan tetapi, dalam pembentukannya tetap harus memperhatikan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, karena tidak semua desa membutuhkan dan bisa mengelola BUMDes. Percepatan pembentukan BUMDes tanpa melihat kesiapan, kebutuhan, dan kemampuan desa hanya akan membuat BUMDes mati suri. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Sekretaris TNP 2K sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa BUMDes yang berpotensi untuk berkembang dan berkesinambungan adalah BUMDes yang dapat mengoptimalkan potensi desa atau usahanya. Adalah memberikan jasa publik atau seperti pengelolaan air, pasar, dan lain-lain, usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat desa atau sekitar desa. Selain itu, kepemimpinan dan visi yang kuat dari kepala desa atau di beberapa kasus ada pimpinan BUMDes sangat menentukan bagaimana BUMDes bisa berkembang. Apabila BUMDes dapat dikelola dengan baik, kedepannya bukan hanya dapat memandirikan desa, namun juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu, keberadaan BUMDes juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia di desa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengarahkan pemanfaatan dan dana desa untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menetapkan besaran alokasi dana desa yang dapat digunakan dalam PMD sebagaimana untuk BLTDD dan PKTD dan melakukan penguatan ekonomi lokal melalui kegiatan pemberdayaan. BUMDes juga dapat menjadi mitra kerja UMK untuk berperan sebagai distributor atau pemasaran produk-produk UMK desa. Sejalan dengan itu, BUMDes juga dapat menjadi mitra petani untuk mendistribusikan hasil pertanian serta menjadi pemasok kebutuhan pangan lokal. Saat ini, pemerintah sudah melakukan mengalokasikan dana pinjaman mikro UMK bersubsidi yang dapat diakses melalui perbankan atau pembiayaan mikro maupun vintage. Kedepan BUMDes jika dikelola dengan baik berpotensi untuk bisa turut serta menjadi penyalur kredit tersebut, sehingga dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa di tengah lesunya perekonomian saat ini. Pemerintah perlu membentuk steering committee yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk merumuskan berbagai kebutuhan diperlukan guna memulihkan perekonomian di tingkat desa. Momentum pandemi COVID-19 dapat digunakan pemerintah untuk memastikan terbentuknya BUMDes di desa dengan tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan desa serta mengoptimalkan peran dan operasional BUMDes yang telah terbentuk. Memanfaatkan digital kini menjadi tren untuk menanggulangi pandemi corona. Tak cuma UMKM saja, tapi juga sudah merambah ke badan usaha milik desa atau BUMDes. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi mengungkapkan Kemendesa juga sudah memiliki program untuk mendorong digitalitas desa lewat kerjasama dengan berbagai startup, e-commerce, dan pelaku usaha digital lainnya. Banyak di antara pelaku usaha desa ini telah berhasil mengukir kisah sukses. Dari sekitar 18.000 BUMDes yang sudah didata oleh Kemendesa, 4.651 BUMDes diantaranya dapat dikategorikan sebagai BUMDes maju. Salah satu contoh sukses tersebut adalah Desa Panggung Harjo di Bantul, Yogyakarta, yang mengembangkan situs niaga pasardesa.id
Dengan website tersebut, BUMDes dan warga desa menjajakan 668 barang dan komoditas dan telah memiliki 57 mitra dagang. Hanya dalam 25 hari pertama beroperasi, pasar desa sudah menarik 2.000-an transaksi dengan nilai omset lebih dari 100 juta. Ada juga desa Tunjung Muli di Purbalingga, Jawa Tengah yang dijuluki kampung marketer karena memiliki banyak tenaga terlatih digital marketing. Total ada 752 warga yang diberdayakan dengan segala aktivitas jasa marketing online tersebut. Para pemuda desa bahkan bisa memperoleh penghasilan antara 1,4 juta hingga 4 juta per bulan. Selain itu, ada juga BUMDes yang menjalin kerjasama dengan Tokopedia Center. Ini adalah gerai milik Tokopedia yang membantu warga desa untuk bisa berniaga di e-commerce. Mereka akan membantu masyarakat mulai dari membuat email sendiri hingga belajar memulai bisnis. Proses ini membantu warga desa memahami infrastruktur dan cara kerja e-commerce. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.